Stop bayar pinjol-pinjol legal kalian, apapun aplikasinya di pinjol legal kalian, nggak usah lagi dibayar ya teman-teman semua. Jangan lagi mau membayar, jangan lagi mempunyai keinginan membayar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membawakan tema stop bayar pinjol legal kalian ya. Apapun pinjol legalnya, karena memang tidak layak untuk dibayar. Namun sebelum itu, seperti biasa, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Dan jangan lupa juga selalu menonton videonya sampai habis, agar kalian itu tidak gagal paham dan memahami, mengetahui isi dalam video ya teman-teman. Jadi kalian nanti apabila bertanya, tahu arah pertanyaannya itu kemana, jangan nanti menyimpang daripada isi video ya teman-teman ya. Baik, tujuan saya di sini untuk membahas ini sebetulnya tidak ada unsur untuk mengajak kalian, tapi karena memang ada unsur-unsur yang mendukung buat kita itu tidak membayar pinjol legal kita ya teman-teman ya. Yang seperti kita ketahui, pernah ada omongan daripada Bapak Mahfud MD bahwasanya tidak perlu melakukan pembayaran di pinjol ilegal ya. Ini ilegal ya. Ambillah sebanyak-banyaknya dan tidak usah dibayar karena pinjol ilegal itu tidak sah di mata hukum. Bang, katanya tadi pinjol legal, kok ini ke ilegal? Ini nanti ada sangkut pautnya teman-teman yang akan saya kaitkan kepada pinjol legal ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti saya itu pengen muter-muter pembahasannya ya. Memang ini yang saya mau bahas, pinjol legal OJK yang tidak perlu dibayar, tapi saya kaitkan dengan ciri-ciri pinjol ilegal teman-teman ya. Gimana sih ciri-ciri pinjol ilegal itu? Kita ilegal nanti baru kita tarik ke legal ya teman-teman, biar kalian paham. Tonton sampai habis dulu. Kalian bisa dilihat di layar HP kalian ya. Dilansir dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan OJK, berikut ciri-ciri pinjaman online ilegal. 1. Ya, tidak terdaftar atau berizin oleh OJK. Yang kedua, menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran ya. Artinya promosi teman-teman ya. Yang ketiga, pemberian pinjaman yang begitu mudah ya. Yang keempat, bunga atau biaya pinjaman serta denda yang tidak jelas. 5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan ke peminjam yang tidak bisa membayar. 6. Tidak memiliki layanan pandu pengaduan. Ya, ketujuh, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. 8. Meminta seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam. 9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikat penagihan yang telah dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Nah, Bang, sebetulnya apa lagi hubungannya nih Bang dengan pinjol legal OJK yang Abang katakan tidak usah dibayar? Jelas ada kaitannya teman-teman. Kenapa saya bacakan dulu ciri-ciri pinjol ilegal ya. Saya sudah jelaskan di awal, pinjol ilegal tidak usah dibayar, bukan saya ngomong ya, dari Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam ya teman-teman. Tentunya itu sangat berkaitan teman-teman. Kenapa? Apakah kalian itu tidak sadari ya tentang kesamaan pola-pola dan gaya-gaya yang barusan saya sebutkan di pinjol ilegal dan dilakukan di pinjol legal OJK teman-teman ya. Nah, kesamaan pola, menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. Nah, ini banyak dilakukan oleh
pinjol-pinjol legal OJK, padahal ini tidak diperbolehkan. Ini adalah ciri-ciri pinjol legal OJK. Nah, yang ketiga, pemberian pinjaman yang sangat mudah. Ini memang pinjol-pinjol legal OJK itu kan memang syaratnya sangat mudah ya. Ini nomor satu tidak masuk karena memang kalau pinjol legal itu tentunya berizin teman-teman ya. Keempat, poin keempat lagi, bunga atau biaya pinjaman serta denda yang tidak jelas. Banyak sekali pinjol-pinjol legal OJK yang bunganya itu sangatlah tidak jelas ya. Yang poin kelima yang paling sering kita rasakan sekarang ini ya, ancaman teror, intimidasi, pelecehan ke peminjam yang tidak bisa membayar ya. Ini marak sekali dilakukan. Tolong komen buat teman-temanku semua yang pernah diteror, diintimidasi oleh pinjol-pinjol legal OJK. Nah, ini sebetulnya sudah masuk memenuhi syarat bahwasanya pinjol legal OJK itu tidak perlu dibayar karena mereka melakukan cara-cara yang ilegal untuk menagih nasabahnya ya teman-teman ya. Nah, yang keenam ini ada beberapa juga pinjol yang memang tidak memiliki layanan pengaduan. Nah, siapa yang pinjolnya itu tidak memiliki layanan pengaduan. Nah, itulah tadi ya teman-teman ya, poin dari 9 poin yang ada kesamaannya itu ada poin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu sudah memenuhi unsur untuk kita enggan membayar ke pinjol legal OJK ya. Sebetulnya saudara-saudaraku ini semua yang meminjam di pinjol legal OJK itu bukan tidak mau membayar ya, karena mungkin mereka atau kalian semua itu sudah merasa risih diancam-ancam oleh pihak-pihak DC pinjol ya teman-teman. Ya, ini sebetulnya yang harus diperhatikan oleh pihak pinjol legal OJK agar lebih ketat lagi untuk mengontrol para DC-DC-nya itu. Mustahil kalau para pinjol legal OJK ini tidak tahu. Jangan-jangan memang ini program atau settingan dari mereka semua untuk menekan nasabah yang sedang gagal bayar. Apapun caranya, yang penting uang itu balik ya teman-teman. Nah, itu tadi kaitannya kenapa saya awal bahas tentang ilegal lalu ke legal teman-teman ya, ciri-ciri pinjol legal, ilegal baru ke legal. Itu saya gunakan menjadi dalil kita itu tidak perlu membayar lagi pinjol-pinjol legal OJK kita. Karena di poin 5 itu semua pinjol legal OJK itu melakukan yang poin 5-nya, ancaman teror, intimidasi, pelecehan ke peminjam yang tidak bisa membayar. Itu sudah dilakukan di pinjol-pinjol legal OJK, baik yang di bawah asosiasi fintech maupun yang di luar fintech yang di bawah naungan OJK, mereka melakukannya semua ya. Itulah kenapa saya beri judul ini video nantinya ya, tidak perlu bayar lagi hutang pinjol legal kalian ya teman-teman. Semoga kalian itu memahami, tonton, pahami pelan-pelan video saya ya. Apa sih alasannya saya itu mengatakan seperti itu? Selain saya mendapat laporan-laporan dari teman-teman kita, saya juga banyak membaca komentar-komentar dari teman-teman kita semua yang diperlakukan oleh pinjol legal OJK itu yang tidak sewajarnya ya. Seharusnya itu tidak ada yang diberi izin oleh OJK ya, karena memang mereka sendiri pun tidak mentaati aturan-aturan daripada OJK ya. Yang ada malah mereka itu membawa gaya-gaya lama, karena memang dulunya teman-teman ya, pinjol-pinjol legal ini ya berawal dari ilegal. Jadi karena mungkin mereka itu pengen kelangsungannya itu ada yang menjamin, mereka mendaftarkan diri kepada otoritas jasa keuangan ya teman-teman, seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar banyak teman-teman kita yang tahu ya, yang paham
yang mengalami permasalahan yang sama dengan yang kita alami sekarang ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.